Bab 2109. Aku diculik. 1. Ketika Mileye bangun, kepalanya seberat timah. Mileye menggelengkan kepalanya dengan kuat. Setelah dia sadar kembali, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia berada di medan perang, dikelilingi oleh mayat dan darah, dan udara dipenuhi dengan bau darah dan bangkai menjijikkan. Di mana ini? Mileye mengerutkan kening, kemana ayah mengirimnya? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menutup matanya, dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi jelek. Dia tidak bisa menghubungi Jiwani lagi. Pedang biru gaib benar-benar telah disegel. Ini, suara lemah alam ilusi tiba-tiba terdengar di depan Mileye, majikan muda. Itu adalah suara menara kecil. Mileye melihat ke dadanya, dan menara kecil sedang berbaring di dadanya. Pada saat itu, menara kecil dalam keadaan mengenaskan, seluruh tubuhnya retak, dan bisa dikatakan penuh luka dan luka memar. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menara kecil, kurasa aku tidak layak menjadi majikan mudamu. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menara kecil ini terlalu banyak mengapung. Beraninya kamu menghadapi ayahmu dengan keras. Apakah ini gila? Siapakah ayah? Untuk saat ini, ayah juga merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, aku masih memiliki sedikit celah dengan Tuan. Mileye menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Menara kecil ini tidak ada harapan. Sedikit celah. Berkulit tebal ini, dia akan menyerah. Pada saat ini, menara kecil berkata lagi, majikan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Mileye melihat sekeliling, sedikit tak berdaya, apalagi yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang, aku akan tetap low profile, dan kamu akan tetap low profile. Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, aku pikir, di bawah 3 pedang, aku dan majikan muda masih tak terkalahkan. Mileye langsung pingsan. Menara kecil ini benar-benar sia-sia. Tepat pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang. Mileye terkejut, berbalik untuk melihat, tidak jauh, seorang wanita datang perlahan. Bukan manusia. Meski bukan manusia, penampilannya mirip dengan manusia, namun telinga wanita di depannya agak mirip rubah, berbulu, dan selain itu, kepala wanita itu. Rambutnya bukan hitam, tapi biru. Di belakang wanita itu, ada beberapa pria kokoh. Mileye diam-diam waspada di dalam hatinya. Ayahnya pasti tidak akan mengirimnya ke dunia dengan peradaban rendah. Di tempat ini, tingkat peradaban terendah adalah 7. Dan dia tidak bisa melihat menembus wanita di depannya. Wanita itu memandang Mileye dan kemudian berbicara, tetapi Mileye sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Mileye ragu-ragu, nak, bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Mendengar Mileye, wanita itu mengerutkan kening, dan sesaat kemudian terdengar suara dari kepala Mileye, makhluk macam apa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Komunikasi kesadaran ilahi. Mileye terlihat lebih serius. Pihak lain dapat memasuki kesadaran ilahi secara diam-diam. Melihat Mileye tidak menjawab, wanita itu sedikit mengernyit, mengapa kamu tidak menjawab? Melihat ekspresi tidak baik wanita itu, Mileye buru-buru berkata, manusia. Manusia. Wanita itu memandang Mileye lagi, dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Mileye melirik wanita itu, siapa namamu? Wanita itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye sedikit malu, mungkinkah wanita ini menyukainya? Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, kalian manusia terlalu jelek. Mileye.
Wanita itu berkata lagi, tidak hanya jelek, tetapi juga sangat lemah. Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, bisakah kamu menahan ini? Pukul dia. Mileye mengabaikan menara kecil secara langsung, dia mengepalkan tinjunya, dan berkata, gadis, di mana ini? Wanita itu memandang Mileye, kamu tidak tahu di mana ini. Mileye mengangguk. Wanita itu sedikit menyipitkan matanya, lalu mengapa kamu ada di sini? Mileye hendak berbicara, pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba mendidih. Mileye berbalik untuk melihat, dan paksaan yang kuat menyapu langit yang jauh, dan kemudian, seorang pria berjalan keluar dari ruang hampa. Pria itu mengenakan baju besi emas, memegang tombak panjang di tangannya, dan memiliki sayap di punggungnya. Ketika sayap mengepak, ruang hampa di sekitarnya bergelombang seperti gelombang air. Melihat pria ini, wajah wanita itu langsung menjadi dingin, sementara wajah kedua tuan di belakangnya menjadi serius. Mata pria lapis baja itu tertuju pada wanita itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Nona Aro, kebetulan sekali. Wanita bernama Aro tersenyum ringan. Kaisar Yan, tampaknya klan Yanmu juga tertarik dengan tanah terlarang ini. Kaisar Yan tersenyum dan berkata, semuanya. Aro sedikit tersenyum, kerjasama. Kaisar Yan melirik Aro, berkata sambil tersenyum, ya. Aro menoleh untuk melihat Mileye, kamu baru di sini, dan kamu tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak ikuti saja aku, bagaimana menurutmu? Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, dan hendak menolak. Pada saat ini, Aro berkata lagi, tempat ini disebut Darenso, kamu bisa melihat mayat di sekitarmu, mayat ini adalah 18 paragraf. 18 paragraf. Kulit Mileye berubah. Oh sial. Ayah mengiring dirinya kemana? 18 paragraf seperti semut. Ini ayahku tersayang. Mileye terdiam. Aro bertanya lagi, bagaimana menurutmu? Mileye memandang Aro, aku bergaul dengan gadis itu. Aro tersenyum sedikit, lalu menatap Kaisar Yan, ayo pergi. Kaisar Yan melirik Mileye dan mengangguk. Semua orang berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan beberapa langkah, tanah di sisi kanan tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, mayat busuk keluar dari tanah, dan langsung mendatangi Aro dan lainnya. Ruang dan waktu benar-benar dihancurkan dan dimusnahkan secara langsung. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Benda apa ini? Sangat menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Yan tiba-tiba melesat keluar. Boom! Mayat yang membusuk itu langsung musnah oleh tembakan ini. Pembunuhan instan. Mileye memperhatikan Kaisar Yan dan Aro yang merupakan pemimpin. Kekuatan kedua orang ini mungkin telah mencapai peringkat ke-20. Tempat macam apa ini? Mileye mengerutkan kening. Sekarang, dia sedikit khawatir tentang kelangsungan hidupnya sendiri. Tahukah, dia hanya peringkat 10 sekarang, dan pedang biru gaib masih disegel oleh ayah. Saat ini dia terlalu lemah, terlalu lemah. Mayat busuk barusan itu bisa langsung membunuh dia. Ayah sayang. Bersambung. Bab 2110. Aku diculik. 2. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Lelaki tua ini hanya tahu bagaimana mengiring dirinya sendiri ke tempat berbahaya, tapi dia pasti tidak memikirkan bahaya tempat ini dan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Kaisar Yan dan Aro tiba-tiba berhenti. Mileye melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan insting memberitahunya bahwa ada bahaya. Begitu pikiran ini muncul, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar,
dan kemudian ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba mulai terkorosi sedikit demi sedikit. Bahaya! Wajah Mileye menjadi sangat serius. Tempat apa ini? Pada saat ini, Kaisar Yan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Boom! Sayap di belakang Kaisar Yan tiba-tiba mengepak, dan dalam sekejap, ruang yang dia masuki langsung diselimuti oleh aliran udara misterius. Pada saat yang sama, tangan kanan Aro tiba-tiba menekan dengan ringan. Ruang hampa tempat kedua lelaki tua itu berada ditutupi oleh tirai tipis berwarna keemasan. Seolah memikirkan sesuatu, Aro menatap Mileye. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitar Mileye telah sepenuhnya terkorosi. Dunia menghilang. Mileye terlihat sangat tenang, tetapi sebenarnya panik. Apa yang harus dilakukan? Dia ingin memanggil pedang biru gaib, tapi dia tidak bisa merasakan jiwani sama sekali. Pada saat ini, Aroseng di samping tiba-tiba menekan tangan kanannya dengan ringan, dan Mileye segera ditutupi oleh cahaya keemasan. Mileye merasa lega, dia memandang Aro, tersenyum sedikit, terima kasih. Aro tersenyum dan berkata, sama-sama. Selain itu, Kaisar Yan melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Jie. Pada saat ini, tawa dingin dan aneh tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye menoleh untuk melihat, tidak jauh, tanah di sana tiba-tiba retak, dan kemudian kerangka perlahan melayang keluar, memegang bilah tulang di tangannya. Melihat kerangka itu, Aro sedikit mengernyit, Kaisar. Kerangka itu memandang Aro, kamu kenal aku. Aro menatap Kaisar mayat hidup. 1.000.000 tahun yang lalu, tidak ada lawan di alam tanpa gangguan. Haha. Kaisar mayat hidup tertawa keras. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah 1.000.000 tahun, masih ada orang yang mengenalku. Ya. Aro berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu muncul di sini? Kaisar mayat hidup tersenyum dan berkata, aku ingin mendapatkan warisan Kaisar Dewa Darenso. Mata Aro tertuju pada kaki Kaisar mayat hidup, dan ada rantai berwarna merah darah di kakinya. Melihat adegan ini, wajah Aro menjadi gelap, mundur. Tarik. Dia baru saja akan pergi dengan dua lelaki tua di belakangnya, tetapi pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dan kemudian, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari ruang hampa di sekitarnya. Kaisar Yan, sang pemimpin, menyipitkan matanya sedikit. Dia tiba-tiba melompat dan menebas dengan tombak panjang di tangannya. Namun, tombak itu tidak berpengaruh sama sekali. Rantai berdarah menembus alisnya, dan kemudian mengeras hidupnya dan mati terkunci di tempatnya. Di sisi lain, Aro hendak pergi dengan dua lelaki tua di belakangnya, tapi dia masih lambat. 3 rantai berdarah langsung mengunci mereka bertiga di tempatnya, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Mileye lebih masuk akal. Ketika rantai berdarah itu muncul, dia mengulurkan tangannya dan dengan patuh membiarkan mereka menguncinya. Jangan melawan. Menyerah secara langsung. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping, dan semua orang berbalik untuk melihat. Tidak jauh, seorang gadis kecil berjalan perlahan. Gadis kecil itu tidak memakai sepatu dan mengenakan rok merah. Roknya terbuat dari darah yang membeku. Di sisi kanan wajah gadis kecil itu terdapat bekas luka yang dalam, yang membuat gadis kecil itu terlihat agak menyeramkan. Di tangan kanan gadis kecil itu, ada belati yang terbuat dari darah. Melihat gadis kecil itu, Kaisar mayat hidup berlutut dan merangkak di tanah, gemetar. Gadis kecil itu berjalan di depan Kaisar Yan, dia menatap Kaisar Yan, merentangkan telapak tangannya, 10 miliar kristal jiwa. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye berkedut,
sial, apakah ini bandit wanita? Tapi apakah kristal jiwa ini? Kaisar Yan menatap gadis kecil itu. Tidak. Gadis kecil itu tiba-tiba menggesekkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, tubuh Kaisar Yan itu langsung terbagi menjadi puluhan ribu keping, bahkan jiwanya. Mileye tampak tercengang. Ini hilang. Super Master yang luar biasa terbunuh begitu saja. Gadis kecil itu berjalan ke arah Aro, dia memandang Aro, dan merentangkan tangan kanannya, 10 miliar. Aro terdiam sesaat, lalu berkata, aku tidak memilikinya, bisakah aku meminta keluargaku untuk membawanya? Gadis kecil itu mengangguk, ya. Saat dia berbicara, dia melihat kedua lelaki tua di belakang Aro, dan kedua lelaki tua itu buru-buru menatap Aro, tetapi Aro tetap diam. 1 juta kristal jiwa. Angka ini terlalu besar. Apa itu kristal jiwa? Itu adalah esensi jiwa yang terkondensasi dari jiwa. Yang paling penting adalah tidak semua jiwa dapat diringkas menjadi esensi jiwa. Hanya master yang telah mencapai tahap ke-15 yang dapat diringkas menjadi kristal jiwa. 1 juta kristal jiwa. Ini berarti setidaknya 1 juta master dengan lebih dari 15 peringkat harus dibunuh. Melihat Aro tidak berbicara, wajah kedua lelaki tua itu malu, dan pada saat ini, gadis kecil itu melambaikan tangan kanannya, dan kedua lelaki tua itu dipotong menjadi puluhan ribu keping. Gadis kecil itu berjalan ke Mileye lagi, dan ketika dia melihat Mileye, dia mengerutkan kening, sangat lemah. Mileye. Gadis kecil itu mengulurkan tangan kanannya, 1 juta kristal jiwa. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Gadis kecil itu memandang Mileye, biarkan keluarga mengirimkannya. Mileye tidak berbicara. Gadis kecil itu hendak bergerak, pada saat ini, Mileye buru-buru berkata, aku akan mengirimkannya ke keluargaku. Saat dia berkata, matanya terpejam perlahan, Linsi, beritahu si putih, biarkan si putih menghubungi ayah, dan katakan padanya bahwa aku telah diculik. Biarkan dia mengambil 2 juta kristal jiwa di sini untuk menebusku. Sesaat kemudian, di Star Territory yang tidak diketahui, seorang pria berbaju biru berhenti tiba-tiba, di sampingnya, pedang kultivator bertanya, apa? Pria berbaju biru itu tanpa ekspresi, dia telah diculik. Biarkan aku menebusnya dengan uang. Kultivator pedang bersambung.